pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski melaksanakan sholat Idul Adha pada Kamis pagi, Jemaah Tarekat Naksabandia di Pau, pinggiran Kota Padang, baru menyembelih hewan kurban pada Sabtu besok. 2 pencuri spesialis becak motor di Padang ditangkap polisi. Kesenian randai masih eksis dipentaskan di pinggiran Kota Padang, meski serba keterbatasan sarana. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah di Surau Baru, Kecamatan Pau, pinggiran Kota Padang pada Kamis pagi. Sebelum melaksanakan salat, para jemaah yang didominasi kalangan lanjut usia ini mengumandangkan takbir secara bersama-sama mengikuti imam. Usai salat Idul Adha 2 rakaat, jemaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Jemaah Tarekat Naksabandia serentak merayakan Hari Idul Adha 1 hari lebih cepat dari keputusan pemerintah. Alasannya, jemaah Tarekat Naksabandia berdasarkan hisab ruqyat Kitab Munjid. 3 ekor sapi, 1 ekor kambing 2. Ini melalui hisab dan ruqyah waktu puasa. Waktu puasa itulah ditentukan hari lebaran Zulhijjah. Kita sudah tahu hari puasamu, hari lebaranmu. Hari puasa dulu hari Kamis. Kamis lebaran Zulhijjah. Meski pelaksanaan salat Idul Adha Tarekat Naksabandia dilaksanakan hari Kamis, namun pemotongan hewan kurban di Surau Baru ini baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok. Naksabandia merupakan salah satu aliran tarekat yang berkembang pesat di pesisir Sumatera. Jemaahnya banyak tersebar di Padang, pesisir selatan, hingga ke Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Di Padang sendiri, jemaah Tarekat Naksabandia diperkirakan berjumlah lebih dari 50.000 orang. Alfi melaporkan dari Padang. Sekitar 2 km ruas Jalan Nagari Malala Selatan Agam menuju Kecamatan Lima Koto Timur Padang Pariaman tak bisa dilewati mobil. Kerusakan terjadi di jorong sini air. Akibatnya, warga mengalami kesulitan untuk keluar dari kampung mereka. Hasil bumi yang banyak terpaksa dibawa dengan sepeda motor yang diberi keranjang. Selain jalan yang kecil, adanya lubang menganga di sisi jalan membahayakan keselamatan pengendara. Kondisi jalan seperti itu harus ditempuh warga untuk keluar dari kampung menuju Pasar Nagari. Hal ini berdampak terhadap bertambahnya biaya angkut, karena warga harus bolak-balik membawa hasil buminya. Jika ada warga yang sakit, mereka harus ditandu terlebih dulu menuju ke jalan yang bisa dilalui mobil. Akibat buruk dan sempitnya ruas jalan, tak jarang pengendara terperosok dan jatuh. Untuk jalan di sini air ya beginilah, cuman 1,5 meter, cuman bisa dilewati motor. Ya beginilah kondisinya. Ada jatuh barusan, begitulah susahnya akses ke sini. Jalan gua ada buat bana, mak ada rusak gua. Masai bana orang kampung ni membawa koduyan lah. Pokok yang keknya lah dia pun namanya masai bananya. Ya, kalau jalan ko basih kan senang perhubungan. Jalan yang dibangun tahun 2000 ini telah sering dijanjikan untuk diperbaiki, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh anggota DPRD Agam. Namun sampai sekarang, tak ada realisasinya. Kan setidaknya pemerintahan bisalah membangun ini jalan untuk yang lebih baik. Karena tahun kemarin katanya sudah mulai direalisasikan, dianggarkan untuk perbaikannya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada juga tanggapan dari
pemerintahan Kabupaten Agam buat membangun atau memperbaiki ini jalan. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera memperbaiki jalan itu agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang telah bertahun-tahun hidup dalam kondisi serba keterbatasan. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Kami dari sana Berjualan sabu-sabu di rumah yang kosong sepertinya menjadi model baru bagi pengedar di Pariaman. Terbukti, seorang lagi pengedar sabu-sabu yang bernama Kurniadi Ilham diciduk polisi di desa Cimparuah, Pariaman. Mendapatkan informasi dari masyarakat, polisi kemudian menangkap Kurniadi Ilham di rumah itu. Saat ditangkap, tersangka sedang menunggu seorang pembeli sabu-sabu yang berjanji akan datang ke rumahnya. Namun ternyata yang datang adalah anggota polisi. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti 8 paket kecil sabu-sabu yang didapatkan dari seorang pengedar lainnya. Sabu-sabu itu disimpan dalam bungkus rokok. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita alat untuk mengonsumsinya dan 1 unit telepon genggam yang dipakai tersangka untuk menjalankan bisnis haramnya itu. Memakai rumah kosong yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan melayani orang memakai di lokasi rumah tersebut. Rumah tinggal tersebut memang sudah tidak berpenghuni dalam keadaan berupa semak-semak yang tidak mungkin diketahui orang aktivitasnya. Hingga kini polisi masih memburu pemasok sabu-sabu kepada Kurniadi Ilham. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kesenian randai merupakan salah satu kesenian tradisional di Minangkabau. Seni ini dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian dan dilakukan secara bergantian di antara sesama pemain randai. Kesenian randai merupakan gabungan dari seni musik, seni tari, drama, dengan gerakan dasar silat yang dilakukan secara bersamaan. Pemain musik dan pendendangnya berada di luar lingkaran. Sedangkan pemain randai bermain dalam satu lingkaran. Meski tidak terlalu diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang, namun di pinggiran Kota Padang, randai masih tetap dipertahankan. Tokoh masyarakat setempat masih mengajarkan randai kepada generasi muda. Seperti terlihat di halaman Masjid Baitul Hidayah, daerah Sungai Bange, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Seperti yang dilakukan Siva, gadis cilik berusia 8 tahun dan masih duduk di kelas 1 SD. Siva memperoleh dukungan dari orang tuanya untuk berlatih randai. Meski jadwal latihan 3 kali dalam 1 pekan, dari pukul 8 malam hingga pukul 11 malam, namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus berlatih. Hal ini sangat berbeda dengan anak-anak seusianya yang asyik bermain gawai. 8 tahun. Untuk latihan ini sudah berapa lama? Hampir 1 tahun. Latihannya dalam 1 pekan berapa kali? 3 kali. Di hari apa aja? Rabu, Jumat, Sabtu. Eri Gusnedi, Ketua Randai Binuang Sati mengatakan, randai yang dipimpinnya terlahir dari dalam masjid, yang tidak hanya bergerak dari sisi keagamaan saja, namun dikembalikan kepada tradisi lama, yaitu masjid
juga sebagai pusat pengembangan seni dan pencak silat. Binuang Sati ini sebenarnya ada awalnya dari kepengurusan Masjid Baitul Hidayah. Jadi dalam kepengurusan Masjid Baitul Hidayah itu ada bidang kaderisasi. Di sana kita mencoba bagaimana masjid ini tidak hanya bergerak di keagamaan, tapi kita kembalikan kepada tradisi lama. Bahwa antara silat dengan masjid itu ada hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sayangnya, perguruan Randai ini masih kekurangan peralatan musik seperti gendang, talempong, matras, dan busana untuk latihan. Mereka berharap bantuan pemerintah agar seni tradisional ini dapat terus bertahan di ranah Minang. Robiham melaporkan dari Padang.